menarik sekali. Ternyata akar masalah dari bullying ini pemirsa terjadi karena dari orang-orang terdekat, dari para pelaku sendiri, bahkan bisa dari orang tua, paman, tante, dan bahkan untuk pelaku bullying lebih cenderung itu adalah temannya sendiri. Karena kalau bukan teman, seperti yang tadi dijelaskan ya oleh Ibu Presi, nggak mungkin melakukan itu Ibu ya. Apakah harus betul-betul teman? Kalau orang yang tidak dikenal kan bagaimana? Iya, kalau misalnya dilihat dari teman ya, kalau teman dekat itu istilahnya subaku baku tahu. Jadi dia rahasia tak so tahu gitu. Jadi artinya ada momen-momen, zona-zona di mana dia bilang, aduh, dia pengen kile-kile sadiki dalam DP bahasa Manado, dia kile-kile sadiki yang mengakibatkan bullying, sebenarnya menyakiti hati orang yang mendengarkan atau hati orang yang diceritakan itu. Kalau misalnya itu adalah orang jauh, kalau misalnya teman tidak terlalu dekat misalnya, itu tidak bullying karena itu akan menjadi gosip. Statusnya itu gosip karena dia tidak ada kan di situ. Berarti ini secara Yang bullying verbal itu, ya, bullying verbal. Iya, gitu. Tapi itu statusnya lebih bukan bullying sih, Gin. Jadi itu statusnya lebih ke gosip karena dia tidak ada di situ. Oh baik, itu kalau orang jauh yang melakukan ya? Iya, jadi sesuatu yang bukan sebenarnya faktanya dan dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi apa ya, konten yang dia hanya dengar, dia hanya lihat, dia hanya gitu. Tapi kalau yang menjadi bullying adalah orang-orang yang dekat di lingkungan dekat yang melakukan touch langsung gitu ya, touch langsung gitu, walaupun tidak fisik, misalnya dari verbal dan lain-lain gitu, itu yang kena. Misalnya dari tatapan mata, saya mengingat dari tatapan mata yang sinis itu juga bullying loh, Gin. Aduh bahaya. Serius, ada orang-orang ya, tertentu yang memang tatapan matanya sudah sinis dari sononya tuh. Termasuk kita, nggak bermaksud sebenarnya mau melihat seseorang dengan sinis, tapi suka dibilang itu nggak bahagia sinis sekali. Padahal nggak bermaksud, cuman memang so begitu dari sononya. Bisa dimodifikasi, Gin, kalau mau. Iya kan, Sir? Oke. Ya, saya ingin ke Sir Valen. Sir Valen ini juga baru-baru menganalisa soal kasus bullying yang terjadi di Minahasa Selatan. Sir, untuk bullying ini sebenarnya kalau dilihat ya dari waktu ke waktu masih selalu tetap ada ya. Mungkinkah karena pengaruh penegakan hukumnya kurang apa ya? Karena biasanya kalau di bawah umur ujung-ujungnya cuma pembinaan atau bagaimana, Sir? Ini proses yang panjang yang perlu diberikan konteks penjelasannya. Tapi sebenarnya saya sambung sedikit apa yang diangkat oleh Ibu Presi tadi, sangat menarik. Maksudnya begini, memang benar bullying itu akan sangat cenderung terjadi ketika kita memang berada dalam lingkungan tertentu, sudah saling kenal sehingga sang predator sudah mengenal targetnya. Itu sangat mungkin terjadi. Tapi kemudian sekarang ada sebuah bentangan yang lebih luas karena dibuka oleh pendekatan IT dan lain-lain, media sosial yang sedemikian marak dengan kebebasan yang sedemikian tak terbelenggunya, sehingga akhirnya kita mulai mengenal apa yang disebut dengan cybercrime. Nah, cyberbully. Nah, dalam konteks ini kadang-kadang yang terjadi adalah kita tanpa sadar memberikan komen-komen terhadap sebuah status misalnya, terhadap status dari orang yang bahkan tidak kita kenal, tapi kita seperti rejoinder saja dari seluruh arus media sosial yang sudah menyerang dia. Kita ketawa, kita menambah beban psikologisnya, kita tambah hukuman sosialnya, dan tanpa sadar orang-orang yang bahkan jauh dari orang tersebut akhirnya mulai membuli dan memberikan beban yang bobot yang lebih berat terhadap itulah the power netizen of tambah 62. Dan menurut netizen saya Indonesia. yang menarik, fenomena yang menarik dari ini the power of netizen India adalah apa? Yang menarik adalah kadang-kadang bullies ini tidak mengerti lagi bahwa dia sedang membuli di cyber. Karena apa? Yang terjadi adalah ketika dia membuli, mereka kemudian menjadikan itu sebagai sebuah kemenangan yang ditertawakan gitu. Jadi mereka akan mengatakan bahwa, wah, aduh, kenapa tuh om itu udah masuk, kong dia bilang begini di sini, aduh, kong semua netizen bully pada dia. Terdengar sebagai suara kemenangan.
Nah, ini tanda bahwa adanya kurang pengetahuan yang sedemikian dalam, dan menurut saya ini menakutkan. Menakutkan karena apa? Karena untuk mengatur media sosial yang tanpa batas ini sangat sulit. Dan problemnya orang sangat percaya, sangat gampang terpengaruh, masuk dalam arus yang sedemikian cepat dalam media sosial. Nah, kembali ke pertanyaan Regina tadi, menarik Gin. Benar ada proses penegakan hukumnya. Namun penegakan hukum di sini tidak bisa dimengerti lagi sebagai sebuah penegakan hukum ala zaman modern yang lebih menekankan retribusi, yakni lebih menekankan sisi hukuman terhadap sang pelaku. Nah, sekarang sudah ada pergeseran paradigma, pergeseran filosofis dari misalnya sistem peradilan anak, kemudian sistem perlindungan anak, undang-undang yang terbaru bagi dua sistem ini sudah lebih menekankan apa yang disebut dengan pandangan-pandangan restoratif. Maksudnya apa? Fokusnya itu ke korbannya. Jadi bukan pelakunya yang dihukum untuk menciptakan deterrent effect, efek jerahnya. Dia merasa dihukum karena dia sudah bersalah, diberikan penalti. Itu zaman lalu, itu zaman modern lalu, bukan zaman kontemporer sekarang, di mana orang lebih menekankan retribusi. Tapi sekarang sudah lebih ke sisi filosofis yang lebih restoratif, mengembalikan kondisi negatif yang sudah dialami sang subjek yang terbuli, korban ya. Nah, ya, sang korban. Jadi perspektif kita bukan lagi ke pelaku, tapi ke korban. Namun bukan berarti pelaku itu kita biarkan, tidak. Kita sekarang sudah ada networking penanggung jawab. Siapa networking penanggung jawab itu? Pelaku, keluarganya, komunitasnya, itu semua harus menjadi penanggung jawab dari proses ini. Sehingga penalti pidana bukan satu-satunya lagi jalan sekarang. Restorasi sang korban yang harus dilakukan oleh sang pelaku. Jadi pelaku itu dituntut untuk melayani kembali, mengembalikan situasi negatif yang sudah dialami oleh sang korban. Demikian juga masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa ternyata dia abai, dia dia tak waspada untuk mencegah kejadian itu terjadi bagi sang korban. Menarik sekali. Jadi ada sebuah pergeseran paradigma. Walaupun sebenarnya bagi korban Ya. itu kayak kertas ya, kertas kalau kita udah remas begitu, remuk, walaupun dikembalikan lagi tetap dia ada bekasnya yang Benar, sudah ada luka yang tidak bisa hilang begitu ya. Itu yang menjadi figurative speaking, metafora yang sangat bagus. Misalnya gelas yang pecah, kertas yang sudah kusut yang kemudian coba ditarik kembali, dia akan kusut. Ya, benar, memang benar. Karena itu proses restorasi itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan sebenarnya sangat sulit. Jadi sebenarnya logikanya apa? Logikanya seharusnya dari yang pertama, from the very first moment, jangan ada bully dang. Karena bully pe efek, ini boleh kasih training ke atas ini dia. Satu kali dia remuk kasihan atau kusut, sunyak boleh setre. Demikian juga kalau misalnya gelas yang pecah, orang mau tempel dengan apa? Tetap akan ada bekas. Jadi logikanya, don't do it to other people. Jangan lakukan kepada orang lain. Karena kasihan, dia tidak akan bisa direstorasi secara ideal. Walaupun orang berusaha untuk merestorasi. Buat apa kita mengucapkan minta maaf. Tapi what is it? Kita minta maaf, tapi luka udah jadi, noda udah jadi, nggak bisa kembali lagi. Nah, Gin, ini seperti ini mungkin sedikit aneh ya kedengaran keyakinan saya. Saya punya anak 7 tahun, tapi saya punya keyakinan sebagai orang tua. Figurative speaking, ketika saya berharap anak saya tidak dibully. Saya berharap. Masyarakat juga bertanggung jawab untuk itu. Demikian juga saya terhadap pendidikan anak saya. Tetapi ketika dipilih, ketika berhadapan dengan masa depan, kemudian secara spekulatif kemudian ditanyakan kepada saya,
apakah mana yang lebih bisa diterima? Apakah anak saya ini ya dibully atau menjadi pembuli? Untuk dipilih, jadi saya tidak ada alternatif lain, hanya dibully atau pembuli. Jadi pelaku atau korban Saya gitu ya, akan Sir? memilih, Gin. Ya, saya akan memilih, Gin, anak saya jadi dibully. Serius. Saya akan jauh lebih sakit hati jika anak saya pembuli. Baik. Mengapa? Mengapa begitu? Tahan dulu, Sir. Nanti setelah yang satu ini, Baik. pemirsa. Ya.